jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi ini. Yang pertama-tama tentunya kita menaikkan puji dan syukur kepada Maha Besar Tuhan, karena Tuhan telah menolong kehidupan kita. Selang seminggu sudah lewat dan tanpa kita rasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10, yaitu bulan Oktober. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Saya akan percaya kalau kita ada sampai saat ini, semuanya karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum ibadah kita dibukai dengan doa, kita angkat pujian. Tuhan selalu menolongku. Nanti untuk doa pembukaan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Sagala. Haleluya, puji Tuhan. Akan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau pelihara hidup kami sepanjang hari, sepanjang malam ini. Sampai pada pagi hari ini kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau telah peliharakan hidup kami. Segala rambut kami pun Tuhan tidak bisa terlepas tanpa anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami persembahkan kepada-Mu di pagi ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu bersama-sama di tempat ini. Mari Engkau ambil alih pada kami pada pagi hari ini. Mari Engkau rapi pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin ketika kami mengangkat tangan kami, tangan Tuhan turun menolong kami. Dan ketika tangan Tuhan turun menolong kami, beban kami dilepaskan dalam nama Yesus. Segala penyakit kami dilepaskan dalam nama Yesus. Beban kami pertaruhkan dalam kaki Tuhan Yesus. Dan kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bahagia di pagi hari ini, yang melayani Engkau Tuhan, mengasihi Tuhan, pemain musik sampai hamba-Mu yang melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau sembunyikan di balik kayu salib-Mu Tuhan, sehingga membawa kebenaran firman-Mu, membawa kami Tuhan hidup kembali, bersemangat kembali oleh kata firman-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan dalam kami beribadah kepada-Mu ada satu oknum yang tidak senang melihat kami. Kuasa setan yang merusak hidup kami. Saat kami panggil nama-Mu yang berkuasa, kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus yang kuat, dalam Tuhan Yesus yang berkuasa, otoritas kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami pada pagi hari ini, yang mengurapi ruangan ini Tuhan, mengambil alih pada kami, mengambil alih hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di pagi hari ini yang kami laskan dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk hambanya. Jemaat dipersilakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya ada mujizat. Kita percaya ada mujizat. Haleluya. Sebab itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong hidup kita. Dan kita harus yakin dan percaya mujizat Tuhan masih nyata di dalam kehidupan kita. Anak-anaknya yang selalu berharap. Tapi ingat, Tuhan bilang jangan ada dusta di antara kita. Kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, segala hal kita yang tidak baik apapun itu kita lepaskan. Biar doa kita akan dijawab oleh Tuhan, dan mujizat Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan ujian ini. Aku percaya. Haleluya.
kita nyanyikan dengan lebih bersungguh-sungguh, dan kita akan rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini. Amin. Kita berdoa Tuhan, puji aku diberi kuasa. Haleluya. Berdoa bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Kita berikannya lagi yang lebih hebat bagi Tuhan kita. Amin. Kita angkat pujian. Terpujilah.
Biarlah puji-pujian kita pada pagi ini boleh naik bagaikan rupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita dan kita angkat satu pujian. Ada satu usaha. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan piring-piring rohani kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh jatuh di dalam hati kita yang baik, dan itu boleh bertumbuh, berakar, berbunga dan berbuah-buah. Biarlah bahwa itu kita pakai hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jangan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Allah yang terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kasih yang
Haleluya, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi siang hari ini. Kami boleh berada di rumah-Mu, tidak lain hati kami ingin memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Terbukti keadaan kami saat ini Tuhan masih ada semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh beroleh kekuatan, kesehatan. Terlebih-lebih kami boleh dapat berhimpun di rumah-Mu Tuhan. Biarlah saat ini kami yang berhimpun, kami rindu untuk diberkati dengan kedamaian surgawi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang selalu mengajarkan kami, yang selalu menasihati kami, dan yang selalu menguatkan iman kami Tuhan, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, melainkan hidup kami
memiliki kebenaran-Mu yang selalu membawa kehidupan kami dan menyempurnakan kehidupan kami. Tubuh, jiwa, roh kami akan disempurnakan oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sudah melihat setiap persembahan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sidang jemaat yang Kau kasihi, yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Biarlah Engkau Allah sumber pancaran berkat akan memberikan berkat-berkat baru, berkat jasmani terlebih berkat rohani yang senantiasa memelihara dan menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami rindu hati kami diisi dengan firman-Mu. Layakan kami Tuhan, rendahkanlah hidup kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Hamba-Mu hanyalah manusia biasa, tetapi rendahkanlah kehidupan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, agar yang memancar bukanlah hikmat hamba-Mu pribadi, tetapi hikmat yang berasal dari salib kasih-Mu Tuhan, yang akan senantiasa mengajarkan kami dan menguatkan iman kami ketika kami menghadapi tantangan, ketika kami menghadapi persoalan cobaan yang ada Tuhan. Kami kuat oleh karena salib-Mu Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan dengan berbagai cara mengintimidasi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semua pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa menyisik air lawan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Layakan hidup kami, sucikan dan kuduskanlah hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau pada kesempatan ini kita boleh dapat berhimpun bersama-sama dengan rekan sekerja Allah, dengan jemaat Tuhan, untuk kita mau datang berbakti kepada Tuhan. Dan tentunya hidup kita ini ditentukan oleh firman Allah. Itulah sebabnya dan itulah pentingnya bagi kita sebagai orang-orang percaya, hidup kami harus hidup menurut kontrol firman Allah, supaya kita tidak salah melangkah, melainkan kita memperoleh kemenangan, di mana di balik kemenangan itu ada janji daripada firman Tuhan. Puji Tuhan, saat ini saya akan meneruskan apa yang menjadi khotbah kita pada 2 minggu lalu mengenai kedudukan wanita menurut sudut pandang Alkitab, dengan dasar ayat di dalam Kejadian pasal yang pertama Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ya, saya bacakan dalam salinan baru. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji nama Tuhan, silakan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada saat ini, di mana kita mau bersama-sama belajar, baik saudara maupun saya, untuk kita belajar akan kebenarannya, khususnya tentang kedudukan wanita yang ditinjau dari sudut pandang Alkitab. Kalau kita berangkat dari ayat firman ini, sesungguhnya dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar, menurut petanya Allah. Dan dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa di sini seolah-olah memang kebenaran firman Tuhan memberikan pengertian bagi kita. Kalau ada manusia laki-laki
dengan perempuan, disitulah yang disebut adanya manusia. Disitulah yang disebut manusia. Karena manusia kalau hidup sendiri, mungkin keberadaannya dia tidak tahu seperti apa itu manusia. Tetapi karena Allah menciptakan seorang yang lain, maka Adam pada saat itu benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah manusia dan Hawa pun adalah manusia. Disinilah letak tujuan Allah sebenarnya, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, itu merupakan suatu gambaran dari ketritunggalan Allah. Allah itu memang hakikatnya satu, yaitu Allah. Tetapi Dia yang kita kenal juga dengan Allah Tritunggal. Jadi di dalam satu hakikat ada 3 pribadi. Seolah-olah memang kalau kita berpikir secara sederhana, Allah itu memang esa. Seperti apa yang dituliskan oleh Markus, di mana di situ Yesus mengatakan, kalau dari bahasa aslinya ialah Shema Yisrael, Adonai Elohelo, Adonai Echad, di mana dengarlah hai Israel. Berarti di sini kita sebagai Israel rohani harus dengar baik-baik, harus memahami arti firman Tuhan ini, bahwa dikatakan Tuhan itu Allah dan Tuhan itu Esa, satu. Tetapi kita harus memahami, Alkitab sendiri mengungkapkan bahwa di dalam Allah, hakikat Allah itu ada 3 pribadi. Ya, kalau saya membahas tentang Allah Tritunggal mungkin akan lebih panjang waktunya, dan jujur saja sebenarnya saya juga masih banyak belajar. Tapi intinya kita mengenal Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Gambaran Tritunggal, keberadaan Allah memiliki 3 pribadi yang tidak bisa terpisahkan, saling terikat. Itulah yang Tuhan sedang gambarkan ketika Dia menciptakan manusia. Bayangkan kalau Adam diciptakan sendiri, dia akan hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk siapa? Ditambah lagi kalau kita perhatikan, di Taman Eden Adam diberikan kuasa untuk memberi nama, untuk dapat memelihara hewan-hewan, memberi nama tumbuh-tumbuhan dan segala benda-benda yang ada di alam semesta ini. Tetapi sebenarnya kalau kita selidiki dari ayatnya, dari kalimat ayat firman Tuhan, sebenarnya kalimat menguasai di sini adalah bermakna melayani. Jadi manusia diberikan otoritas Allah untuk menguasai, tapi bukan untuk otoriter. Bagaimana dia mengerti, oh diberikan kekuasaan dari Tuhan, tetapi untuk melayani. Makanya hewan-hewan yang ada, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk hidup itu harus dilayani, dipelihara oleh Adam. Terlebih istimewa Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk, bukan tulang kering, tulang rusuk. Jadi karena tulang rusuk ya, Tuhan ingin Adam dan Hawa ini saling terikat. Keberadaan manusia yang dikenal Allah memang naturnya sama, tetapi di dalam kemanusiaan itu Allah menciptakan ada suatu perbedaan. Perbedaan yang mengikat. Itulah yang dikenal dengan kasih. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan, kenakanlah kasih. Di atas segalanya kenakanlah kasih. Kenapa? Karena kasih yang mengikat, yang menyempurnakan. Minta tolong baca. Kolose 3 ayat yang 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya, ini merupakan gambaran yang nyata. Kalau kita pahami, kita sebagai perempuan di mata Allah, perempuan yang dimaksud oleh Alkitab seringkali menjadi kiasan bagi orang-orang percaya, yaitu gereja. Gereja Tuhan adalah mempelai perempuan, dan mempelai laki-lakinya adalah Kristus.
Makanya Efesus 5 jelas di situ. Dikatakan ditulis oleh Rasul Paulus dengan hikmat yang daripada Roh Allah mengenai dasar kasih Kristus yang menjadi dasar kehidupan suami dan istri. Suami dan istri kalau dia memegang, mempertahankan kasih Allah, saya percaya mereka akan tetap merasa satu. Mereka akan tetap dalam keberadaan satu di hadapan Tuhan. Karena memang apa yang ditetapkan Tuhan bagi manusia ketika Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk daripada Adam, supaya mereka menjadi satu darah. Begitu juga gereja sebagai perempuannya Tuhan, wanitanya Tuhan, gerejanya Tuhan. Kalau kita mau senantiasa menyatu dengan Tuhan, ada syaratnya. Ya. Di mana di situ dikatakan dalam Efesus 5 bahwa istri harus menghormati suami, harus tunduk terhadap suami. Lebih baik kita baca Efesus pasalnya 5 ayat yang ke-22. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri maupun hai calon-calon istri. Nah, ini udah didapat bekalnya. Walaupun sudah pernah dengar firman Tuhan selalu baru, supaya kita siap ya untuk menghadapi atmosfer pernikahan. Haleluya. Terus, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. karena suami adalah kepala istri seperti Kristus. Nah, ini jangan main-main. Ini kiasan yang dikaitkan dengan Tuhan Allah, dengan Kristus. Yang dimana Kristus itu sendiri adalah kepala jemaat. Ya, terus Dialah yang menyelamatkanmu. dialah yang menyelamatkanmu. Sampai di situ. Jadi di sini kita belajar sesuatu. Kalau dalam salinan lama, Efesus 5 ayat yang ke-22, di situ dikatakan hendaklah kamu tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya, Tuhan menghendaki istri tunduk dengan sebagaimana seharusnya, sepatutnya. Tapi bukan berarti suami ini serta-merta meremehkan perempuan. Tidak boleh mentantang suami maunya dihormati, tetapi kita memandang enteng perempuan. Ketika rasa respek dari suami yang ingin dihormati, tetapi tidak ada kasih kepada istrinya, dia akan mulai berbuat kasar. Kalau saya pasal yang ketiga ayat yang ke-18, 19. Kolose 3 ayat yang ke-18. Hai istri-istri, Hai istri-istri, siapa yang merasa istri dan calon istri? Ya. Dengarlah, Shema Israel, dengarlah hai Israel, orang-orang percaya, istri-istri orang percaya. Haleluya. tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu. Engkau yang hendak masuk kepada jenjang pernikahan, ingatlah firman Tuhan ini. Persiapkanlah mentalmu untuk siap tunduk dan menghormati suami. Terus, Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. sebagaimana seharusnya dalam saya nama sepatutnya. Jadi kalau suami mengajarkan, menasihati, menegur, semuanya untuk kebaikan, itulah yang dihormati. Tapi kalau suami sudah tidak betul kehidupan, sudah main kasar, coba kita baca terus. Kalau saya tadi ayat 19. Ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap. Kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Sudah ya, sampai situ ya. Ya. Kasihilah istri. Kalau sulit kita menerima firman Tuhan,
maka kita adalah orang yang ingin bebas dari hukum firman Allah. Karena firman Tuhan ini dituliskan oleh Roh Allah lewat perantara Rasul Paulus, di mana tulisan ini mengandung kebenaran yang tidak bisa dibantah. Sebab ada hukum kasih yang tidak pernah akan bisa dibantah dengan hukum manapun. Sehingga kalau kita mau menyederhanakan maksud Tuhan lewat firman Tuhan ini, bayangkan Kristus sebagai suami, saya dan saudara. Ini bukan berbicara perempuan ya, tetapi berbicara saya dan saudara, gereja Tuhan. Apakah Tuhan pernah berbuat jahat kepada kita? Apakah Yesus Kristus pernah meninggalkan kita? Justru kita ini yang seringkali menjadi perempuan-perempuan yang berzina di hadapan Tuhan. Karena kita yang sudah mengenal kebenaran bahwa Dialah kekasih jiwaku, kita seringkali melakukan bagaimana aku mengasihi Engkau Yesus. Oh haleluya. Betapa senangnya Tuhan Yesus mendengar hal itu. Tapi Tuhan tidak menilai dari situ saja. Tuhan menilai sampai ke dalam hati kita sebagai gereja Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang munafik di hadapan Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang memuji, memuliakan, mengasihi Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan tetap melihat hati. Orang yang munafik itu dikategorikan ketika kita mengenal ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Mereka ahli di dalam Taurat Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan di dalam Matius 15 ayat yang ke-8 dan 9? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tetapi hati mereka jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, karena mereka pun tunduk bukan kepada perintah Tuhan, tetapi kepada perintah-perintah manusia. Ini menjadi suatu penyakit yang akan terjadi dan akan terus terjadi sampai kesudahan alam. Terbukti, terungkapnya orang yang memberontak terhadap firman Tuhan tidak luput dari apa yang dinubuatkan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Itu sudah sering kali kita baca bahwa Paulus menegaskan di hari-hari terakhir bahwa akan ada manusia yang murtad. Tandanya seperti apa? Baca saja, kita baca supaya kita selalu dibersihkan. Kita baca Matius 3 ayat yang pertama mulai. ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah pada hari-hari terakhir masa sukar. Bisa kita gambarkan sekarang ini masa sukar, di mana masa sukar bagi orang percaya itu adalah masa-masa batu loncatan. Kalau dia bertekun, kalau dia setia, kalau dia mau tetap taat kepada Tuhan, maka ia akan melompat lebih tinggi. Bukan lagu Salem Seven ya, tetapi melompat untuk menerima kemuliaan dan kemenangan. Apa yang engkau pikirkan tidak mungkin di masa sukar ini terjadi, bagi itu engkau yang mengasihi Dia, itu segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri. manusia akan mencintai dirinya sendiri. Minimal kita lihat TikTok, ya media sosial, nah itu ciri-ciri yang mencintai dirinya sendiri. Pakaian depan kamera, joget, aku masih ting-ting. Sering kali kita berdaya seperti itu. Ya walaupun ada yang memanfaatkannya untuk memberitakan firman Tuhan, oh luar biasa. Walaupun kayaknya sarananya kurang tepat ya, sarana untuk ya, tapi kita harus tetap positif. Yang penting niat seseorang memberitakan firman Tuhan, memanfaatkan teknologi informasi itu untuk kemuliaan Tuhan.
Tapi biasanya kan kalau TikTok ada apa itu istilah AdSense atau apa, supaya mendapatkan uang. Ya, takutnya awal-awalnya benar bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba ada transferan dari perusahaan TikTok mungkin. Lumayan juga. Nah, akhirnya niat-niat lama-kelamaan saudara memberitakan firman Tuhan bukan maksud baik, tetapi sudah uang pikiran. Akhirnya saudara tidak bisa bertanggung jawab. Apa yang saudara sampaikan di media sosial, kenyataannya orang rumah yang tahu. Kamu di Facebook, di TikTok, di Instagram jago, tapi orang-orang tidak tahu kalau kamu ayah suamiku, kamu itu tidak seperti itu ternyata. Seperti itu ternyata. Wajar kok kita bisa melihat di dalam Alkitab Daud saja yang mencoba menari-nari, toh masih yang dilihat oleh siapa itu istrinya, sehingga dia merendahkan Daud. Ya walaupun istrinya ini tidak boleh, karena Daud adalah hamba Allah, tapi di situ kita bisa belajar sesuatu. Bagaimana sebagai seorang istri tentu ingin melihat suaminya itu melakukan segala sesuatu yang benar-benar memuliakan Tuhan, yang tidak mempermalukan di dalam etika, di dalam moral. Ada yang menafsir seperti itu. Karena Daud sudah menari-nari walaupun memang untuk Tuhan, tetapi hanya dengan apa itu di sini? Cuma menutup bagian aurat, lalu dia menari telanjang. Saya tidak tahu kalimat telanjang di situ apakah telanjang bulat atau saya tidak mungkin. Disitulah istri daripada Daud, keluarga daripada Daud melihat, wah, ini menjadi suatu sifat yang kita renungkan. Firman Allah tidak salah, tapi kita bisa memahami merenungkannya. Firman Allah selalu berbicara bukan soal teks, tetapi bisa kita firman Tuhan berbicara secara roh, secara pengalaman. Itu betul-betul terjadi. Di dalam perjanjian baru ya tidak ada yang seperti itu, menari-nari. Mana ada saudara yang mau menari-nari di rumah Tuhan? Saya mau memuji Tuhan tapi buka baju. Tidak mungkin kan? Kalau gereja setan ya ada. Gereja setan iya. Tapi kan kita bukan gereja setan, kita gereja Tuhan. Makanya Tuhan menginginkan kita memakai hikmat, supaya kita sebagai perempuannya Tuhan tahu betul apa yang Tuhan inginkan. Kembali lagi, Tuhan tidak pernah kasar. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Paulus menulis dalam surat Timotius, sekalipun engkau menyangkal dia, engkau melupakan dia, dia tidak bisa menyangkal cintanya kepadamu. Tidak bisa. Engkau boleh meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa. Sebab saudara adalah ciptaan yang dia buat, yang dia bangun menurut rupa dan gambar Allah. Cerminan yang Tuhan inginkan agar dialami manusia itu bukan dalam bentuk fisik saja, tapi cerminan pribadi, batinnya itu, supaya kita benar-benar memancarkan kemuliaan Kristus. Nah makanya di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-7, di mana kemuliaan istri itu terletak kepada suami juga. Coba kita baca 1 Korintus 11 ayat yang ke-7. Sebab laki-laki tidak perlu menutupi kepalanya, ya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Firman Tuhan mengatakan laki-laki tidak perlu pakai tudung, tidak perlu pakai kerudung, tidak perlu menutup dengan cadar dan sebagainya, tidak perlu, karena cahaya wajah laki-laki itulah yang digambarkan, itulah cerminan kemuliaan Tuhan. Saudara yang kaum Hawa kalau melihat laki-laki seperti melihat wajah Yesus, mungkin itu jodoh.
wajah yang bersahaya, ya. Wajah seperti Jungkook atau Lee Min Ho. Tunggu dulu, takutnya itu kamuflase. Tetapi di sini kita perhatikan, kembali lagi kita sebagai laki-laki memancarkan, makanya ada wibawa, kepercayaan yang khusus, kedudukan yang khusus bagi seorang laki-laki, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam pelayanan. Tetapi perempuan memancarkan kemuliaan, wibawa laki-laki. Itulah sebabnya laki-laki harus senantiasa mengasihi dan memelihara wanitanya, perempuannya, istrinya. Efesus 5 ayat yang ke-27-28, coba saudara baca. Di mana kita mengasihi istri kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita sedang belanja, beli sepatu, beli kemeja, kalau saudara betul-betul ada kasih, wah, saudara langsung teringat tarian wajah istri diri yang cuma pakai dasi, oh kasih, saya harus membeli buat istri saya juga. Minimal perkara kecil seperti itu. Kayaknya kalau dinikmati sendiri, aduh, seperti tidak ada kesatuan. Akhirnya ya saya belilah. Walaupun sampai rumah mintanya lebih. Kok cuma gini doang? 1 juta itu. Biasanya seperti itu contoh. Tapi setidaknya kita sudah memulai, kita sudah ada inisiatif ilahi. Segala sesuatu kebaikan semua itu datang daripada Tuhan. Kalau saudara kita sudah ada kebencian, ya, itu bukan dari Tuhan. Ada kepentingan diri sendiri, itu bukan hikmat Tuhan. Coba sebelum kita baca Efesus tadi, kita coba buka di dalam Yakobus. Yakobus 3 ayat yang ke ya, Yakobus 3 ayat yang ke-14 mulai. Yakobus 3 ayat yang ke-14 mulai. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri, ya. dan janganlah berdusta. Jangan memandangkan diri, jangan merasa benar. Engkau sudah berdosa. Hatimu yang telah berisi firman Tuhan itu sedang bergejolak ketika engkau mementingkan dirimu sendiri. Ketika engkau tidak mau berdamai, ketika engkau tidak mau bersekutu, ketika engkau tidak mau mengampuni, ketika engkau tidak mau menerima kesalahan, tidak mau mengakui di hadapan Tuhan. Itu yang membuat engkau sebenarnya berdusta selayaknya engkau manusia. Manusia diciptakan Tuhan. Itu yang diberikan rohnya untuk engkau bernafas. Nafas yang membuat engkau dapat beraktivitas sampai detik ini. Itu adalah kemurahan Tuhan supaya engkau benar-benar menjadi manusia yang sebenarnya. Kalau istilah orang tua dulu, ingin anaknya di sekolah nanti, kuliah sampai bekerja, supaya kamu jadi orang. Nah, selama ini saya guru, selama ini saya apa? Itu kan hanya istilah. Artinya manusia yang dewasa, manusia yang mapan, manusia yang baik hati, dermawan, murah hati, rendah hati dan sebagainya. Mapan pun tidak cukup. Mapan kalau dia pelit, dia pikir, kok cukup. Orang-orang di sekitarnya itu menderita, saudara. Bayangkan kalau misalkan pemimpin kita itu kikir, pelit, seperti Korea bagian yang sebelah itu. Nah, itu tampaknya ketat, sepertinya pelit. Lihat, cukup menderita. Kota negaranya itu seperti sepi sekali. Ya, walaupun kita tidak tahu ya sebenarnya seperti apa. Tapi intinya, kalau kita ini bertemu atau berada di lingkungan orang-orang yang pelit, waduh,
pusing juga kita. Pasti menderita, pasti dijauh. Begitu juga kehidupan kita. Firman Tuhan, jangan kita berdusta, jangan memudahkan, tidak. Saya sudah benar, diam selalu. Tak boleh seperti itu. Firman Tuhan ingat. Firman Tuhan selalu kami sampaikan. Lihatlah inisiatif kasih Allah. Yohanes 15:16. Bukan kamu yang datang dan memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu inisiatif. Itu inisiatif yang kita tanamkan sebagai manusia. Kalau kita tidak mampu menjalankan hakikat manusia, di mana hakikat manusia itu rahasia yang ternyata mengandung kuasa dan kasih Allah. Tapi kita tidak bisa mempertahankan, selamanya kita akan hidup di dalam kesesatan. Ya seperti Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ya. Jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri. Jangan ada seorang pun yang tidak beroleh anugerah. Sebab kalau demikian, maka orang itu akan timbul akar baik. Wah, yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah akar kebenaran. Benih firman Tuhan yang berakar dan akan bertumbuh. Supaya tujuannya adalah kita berbuah-buah dalam kebenaran. Itu hikmat yang benar. Baca terus. Ayat tadi silakan. Yakobus 3 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Itu bukanlah hikmat. Ditegaskan Paulus. Itu bukan hikmat. Itu bukan firman. Itu bukanlah kebenaran yang selayaknya engkau miliki sebagai manusia. Kebenaran itu tidak datang kepada bangsa yang lain. Kebenaran itu tidak dimiliki oleh bangsa kafir. Kebenaran itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang mencintai dunia. Tidak. Kebenaran dimiliki hanya pada orang yang rendah hati, yang mau taat dan setia bagi Tuhan. Terus, Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. jadi hikmat yang membuat kita ini berada di situasi yang nampaknya sulit. Sulit dalam pengertian keadaanmu yang menekan. Bukan engkau yang membuat keadaan itu tertekan. Tapi kita diizinkan sebagai wujud bukti kita ini adalah orang yang memikul salib. Tuhan sudah ada meneladani. Tetapi kita seringkali menginginkan mengikut Tuhan dalam hal mujizat saja. Aku mau mengikuti Tuhan, asalkan engkau mau melakukan mujizat dalam hidup. Itu tidak salah. Tapi terkadang kita menuntut mujizat yang daripada Tuhan, seolah-olah kita sudah membuat Tuhan itu menjadi budak kita. Kalau tidak terjadi, kenapa seperti itu? Kenapa engkau begini? Kenapa engkau begitu? Bukan seperti itu. Kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang mau dewasa. Semakin kita bertumbuh dewasa, tingkat kehidupan kita, iman kita bukan menuntut mujizat, tapi melakukan mujizat. Bukan lagi di tahap kita meminta, sehingga ketika engkau berdoa, engkau tidak menerima. Yakobus mengatakan, Yakobus 4, engkau membunuh, engkau bersaksi dusta, engkau penuh dengan iri dan dengki, engkau kesal sama orang, kesal sama semua orang, benci karena doamu tidak terjawab. Karena Yakobus mengatakan, sebab engkau salah berdoa. Karena apa yang kau doakan, engkau paksakan supaya kemauanmu itu diikuti oleh Tuhan. Kembali lagi, Tuhan yang tahu segala keperluan, segala kebutuhan. Iman yang dewasa adalah iman yang selalu rela menerima Tuhan. Iman yang bisa berkata, Tuhan, aku maunya seperti ini.
Tuhan, aku minta seperti ini. Tuhan, jodohku maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi disimpulkan, namun biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, itu bagus. Itu doa yang benar. Itu doa yang dewasa. Menyatakan keinginan, ya Tuhan pun menyuruh itu. Nyatakanlah segala permohonan dan doa kepada Bapa di surga di dalam namaku, maka aku akan mengerjakan. Engkau yang masih bertumbuh, Tuhan bisa kabulkan. Tapi semakin engkau dewasa, tolong pahamilah maksud-maksud Tuhan adalah membuat engkau dewasa. Jangan engkau hidup oleh mujizat. Bukan berarti kita seumur hidup kita ini oleh mujizat. Tapi pola pikir, arah kita ini, motivasi di belakang kita meminta mujizat. Kalau kita meminta mujizat supaya kita ketika dapat kerja menjadi bos, pas. Ketika saya sudah menjadi bos, ketika saya sudah menjadi orang kaya, nah musuh-musuh kemarin yang saya ingat, nah diingat dendamnya. Oh si A, oh si B, awas ya. Akhirnya kemerdekaan yang diberikan Tuhan dia pakai untuk menindas musuhnya. Bukan seperti itu ajaran kebenaran. Makanya rasa-rasa kalau saudara merasa sepertinya bakat, mungkin Tuhan tahu segala sesuatu. Engkau meminta, jawaban Tuhan tidak selalu ya, tidak juga merupakan jawaban Tuhan. Tetapi tidak bukan berarti Tuhan tidak bertanggung jawab. Jangan remehkan kasih Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Kita yang seringkali tidak sabar. Kita yang seringkali ego. Itu yang membuat Tuhan seolah jauh. Itu penting kita tanamkan sebagai kekasihnya Tuhan. Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Begitu juga kita sebagai perempuan, kita mencerminkan kekasih jiwa kita Yesus Kristus, yaitu dengan memiliki perilaku yang baik. Kalau suami memiliki istri itu seharusnya memiliki kemuliaan yang ia pertahankan nama baik suaminya. Dengan apa dia mempertahankan? Dengan firman Tuhan. Kedua, dia harus tahu kehidupan sebagai istri itu harus senantiasa menghormati suami. Suami juga harus hati-hati. Kalau engkau mempermainkan istri yang setia, istri yang menurut kasih, tapi engkau manfaatkan dia sehingga engkau ingin bermain mata. Oh, ternyata ada istri orang yang lebih cantik. Ya, cuma sebatas bekerja. Sampai rumah mungkin istri sudah punya, tidak bertanya-tanya, kamu kemana sih? Walaupun itu hal wajar ya. Pulangnya malam, apalagi pulangnya pagi. Oh, patut istri bertanya-tanya. Tapi kalau dia diam, walaupun sudah pulang malam, bahkan pulangnya besok hari, janjinya hari ini tapi pulangnya besok hari. Suami udah takut, oh istri. Hai papa, papa kemana semalam? Kasihan itu ada udah nungguin papa. Udah sarapan? Yang pertama ada, yang kedua wow, lumayan. Akhirnya tidak diinterogasi. Selamatlah. Sudah seperti itu, banyak juga orang yang semakin berbuat. Wah, itu sungguh menyakiti hati perempuan. Tuhan tidak pernah begitu kepada kita. Kita yang seringkali begitu. Kita berzina rohani dalam pengertian kita sudah tahu Yesus kekasih jiwa kita. Kita masih mencintai dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan barang siapa orang yang mencintai dunia, dalam hidupnya tidak ada kasih Bapa. Tidak usah engkau nyanyi-nyanyi, Bapa engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Betapa sakit
Tuhan. Kamu ini istriku, kau menipu aku. Ini pelajaran bagi kita. Makanya minggu kemarin kita diingatkan bagi kaum muda khususnya yang sedang dalam tahap-tahap mendaki kepelaminan, sudah berencana. 1 Tesalonika 4 ayat yang keempat dan 5. Engkau ingin mencari pasanganmu, tetapi dengan maksud supaya hidupmu itu dihormati dan menjaga kekudusan firman. Coba kita baca 1 Tesalonika 4 ayat yang keempat mulai. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan. Kamu masing-masing mengambil seorang perempuan Menjadi istrimu sendiri. menjadi istrimu sendiri. Dan hidup di dalam kekudusan dan penghormatan. Hiduplah di dalam pengudusan. Kalau ada kekudusan, itu pasti ada kedamaian. Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah, usahakanlah. Bagaimana itu ayatnya? Dikatakan berusaha untuk mencari damai. Berusaha untuk mencari damai. Dan kejarlah kekudusan. Artinya suatu tingkat kekudusan Allah yang mengundang kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Yang berbicara Tuhan memberkati kita, kita harus bermula dari cinta damai. Kau tidak ada kedamaian, gimana mencapai kekudusan? Itu ahli Taurat, kaum munafik. Kelihatan memberitakan firman, ternyata hidupnya tidak cinta damai. Tidak boleh seperti itu, menganggap dirinya suci. Nah itu ahli Taurat seperti itu. Tapi Tuhan sudah ingatkan. Terus di dalam pengurusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal. Bukan engkau mengambil seorang perempuan maupun sebaliknya seorang perempuan menerima. Mungkin aturnya itu laki-laki yang datang, perempuan mah tinggal tunggu aja. Cuma zaman sekarang perempuan mungkin pengaruh istilah estimasi lagi, istilah emansimasi. Perempuan yang datang kepada laki-laki, ya itu tidak salah sih. Cuma kan alangkah baiknya laki-laki menunjukkan kedewasaan sebagai laki-laki, mengambil seorang perempuan. Tapi jangan dengan hawa nafsu. Jangan kau memilih perempuan karena kau melihat dari atas kepala sampai ujung kaki. Wah, tidak boleh seperti itu. Itu Tuhan katakan yang dilakukan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bangsa manapun yang mengaku mengenal Tuhan, tapi memilih seorang perempuan dengan nafsu, dia bukan orang yang melakukan kebenaran. Karena dampaknya dia akan memandang enteng, merendahkan hak kedudukan perempuan. Ya kita sudah tahu di berita-berita, perempuan itu dibatasi dalam hal sekolah, dalam hal beraktivitas. Di rumah pun harus melayani semua, melayani semuanya, melayani semua. Belum lagi disiksa. Betapa menderitanya perempuan seperti itu. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, mana Tuhan menyiksa kita? Kita sendiri yang seringkali menyiksa diri. Sudah ada kekasih Tuhan, kita mau cari lirik-lirik yang lain, ilah-ilah lain. Kehidupan nyata juga seperti itu. Ya sebagai kaum perempuan, tanggung jawabmu adalah supaya engkau memancarkan kemuliaan suami. Berusaha untuk senantiasa berbuat yang baik. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Jikalau suami saya begini, dia pulang pukul-pukul saya. Misalkan seperti itu, misalkan. Di sini nggak ada. Ini hanya contoh saja. Yang membedakan kita dengan orang dulu adalah kita hidup dalam firman Tuhan. Kita harus kuat. Kalau kita sudah ditanamkan Tuhan membenci perceraian, apapun keadaannya, engkau kalau bisa bertahan. Karena saya sudah sampaikan,
Bolehkah seseorang laki-laki mencerai perempuan atau sebaliknya? Tuhan katakan tidak. Sejak awal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatu, diberkati, menikmati dunia ini bersama-sama. Makanya ada istilah, kalau kita sedang berpacaran, rasanya dunia ini milik kita berdua. Ya emang itu, seperti itu filosofinya. Tidak peduli, tapi bukan kita bermain tindakan yang gak benar juga ya. Jangan saudara berantem di tempat, dunia milik kita berdua, cakar-cakar dan sebagainya. Gak boleh seperti itu juga. Itu pemahaman yang salah. Tapi melakukan yang benar supaya dunia melihat, ini ciptaan Tuhan. Ini ternyata Yoel dan kita. Haleluya, saling menyayangi. Dulu Yoel itu gantung-gantung kita listrik, bawa sekarang bawa kereta bayi. Digantung lagi tas bayi. Baunya putih lagi. Dulu rambut di slide, apalagi di kondom, belum lagi titik, tapi apa yang dahulu kubanggakan ketika mengenal Kristus, aku meninggalkan dan menganggap semua itu sampah. Terbukti beliau melayani Tuhan saja. Yang penting perubahan. Nah, jadi seperti itu kan muliakan. Kita harus mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi gereja yang egois. Kita harus tetap menghormati firman Tuhan, di mana Tuhan sudah mengasihi kehidupan kita. Saya tidak akan lanjutkan ya, akan ada bagian selanjutnya. Tapi biarlah saat ini kita mengenal pribadi. Sebagai perempuan ya, mari kita senantiasa menjaga kehidupan kita. Ya, diingatkan juga sebagai seorang laki-laki yang memilih perempuan, pilihlah wanita dengan maksud pengudusan dan penghormatan. Jangan mempermainkan wanita, karena 1 Petrus 3 mengatakan, jikalau engkau bermain-main kepada istrimu, doamu terkendala. Itu yang dikatakan Petrus. Tapi gambaran secara umum, yaitu saya dan saudara, yaitu dengan Tuhan. Tuhan sebagai mempelai laki-laki, kita ini sebagai mempelai perempuan. Marilah kita memiliki kedudukan yang layak di mata Tuhan dengan kita melakukan firman Tuhan. Kita akan lanjut minggu depan tentang apa yang dimaksud dengan kemuliaan yang terdapat dalam diri perempuan. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan mengundang pemain musik. Tangga pujian yang mengatakan pujilah aku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah selalu
Kau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kau Allah kami yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami memohon, selidikilah hati kami ya Bapa. Ujilah hati kami Tuhan, sebab kami rindu jiwa ini memuliakan Engkau. Karena hanya Engkaulah yang kami sembah. Engkaulah kekasih hati kami, kekasih jiwa kami Tuhan. Kau selalu setia menegur menasihati kami. Engkau setia mengasihi kami Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Kalau kamilah yang sering kali melupakan Engkau, seringkali kami meninggalkan dan tidak setia kepadamu. Walaupun itu Tuhan tidak membatasi Engkau Tuhan akan kasih-Mu yang selalu Engkau berikan Tuhan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kami. Engkau hanya meminta kami tunduk akan firman-Mu, sebab segala sesuatu kebenaran itu Tuhan yang akan menyelamatkan kami, yang akan membawa kami disempurnakan roh, jiwa dan tubuh, agar kami boleh menyatu dengan Engkau di dalam kekekalan Tuhan. Terima kasih kasih-Mu yang boleh hadir lewat firman-Mu di tengah-tengah kami. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sedang berbicara di dalam hati kami. Kau melihat dan memperhatikan hati kami Tuhan. Kami berdamai kepadamu. Kalau kami telah berbuat salah, ampuni Tuhan. Kami mau mengasihi dan mencintai Engkau. Itulah sebabnya setelah kami menerima firman-Mu yang menguatkan kami, rindulah, bawalah jiwa kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan indahnya persekutuan. Begitu intimnya Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan-Mu menerima kekayaan rohani, menerima jamahan pemulihan yang daripada-Mu. Itulah sebabnya segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mencuri kemuliaan, mencuri damai sejahtera, menghambat, mengintimidasi pikiran kami tatkala kami mau menyembah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan pekerjaan di situ. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Raisik edibili tirailah walharai. Bukalah hati kami. Kami menerima roh-Mu yang menghibur dan memuaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Gloria. Bagi Rajaku yang duduk di kanan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaknya sekarang yang punya di Hosana, bangkitkanlah anugerah-anugerah. Hosana, belumlah kiranya bilang bagi Raja, berikanlah penduduk aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaknya sama. Angkatlah suaramu, sembahlah Dia. Raisik aidini dikrai lo wala ini bini dikrai lo wala ini dikrai sing aidini.
setia kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, sehingga di dalam segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kamu, aku sanggup menjamin dan menyediakan yang terbaik bagi kamu with tonight, sehingga kamu dapat mempermuliakan aku dengan sungguh-sungguh. Mengertikan kamu hambaku dan anak-anakmu, sebab itu cintailah firman-Mu, cintailah hadiratmu, bahkan cintailah doa dengan yang baik. Itu yang kamu kehendaki dalam setiap kehidupan kamu, sehingga di dalamnya kamu akan melihat ada sesuatu yang terindah buat bagi kamu masing-masing. Let me come tonight. Sebab itu ready to know tonight. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh. Let me come. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah diberkati pada saat ini dengan firman dan suara Roh-Mu. Terlebih-lebih hamba-Mu berdoa agar kami semua pada saat ini Tuhan boleh dilimpahkan berkat oleh janji firman-Mu. Berikan kami senantiasa kekuatan kesehatan. Lindungilah kami Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Lindungi kami dari mara bahaya. Engkau yang buka jalan dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha bisnis yang kami jalankan, besar kecil. Tuhan, Engkau yang memperhatikan hidup kami, Engkau mengasihi hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu ajarlah kami ya Bapa, ketika kami beraktivitas, kami tetap mengingat Engkau, kami tetap dekat dengan Engkau, kami hidup menurut akan firman-Mu ya Bapa, agar kami tidak salah mengerjakan sesuatu dan kami juga tidak salah melangkah Tuhan. Sebab Roh-Mu, firman-Mu yang menjadi berita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua, baik di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Diberkati oleh Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami beserta dengan pemerintahan dalam. Berkati presiden kami, wakil presiden, para pejabat tinggi, para menteri Tuhan, sampai pada kepemimpinan yang terbawah. Diberkati Tuhan. Kebenaran, keadilan biar tetap ditegakkan. Kau mempunyai orang-orang yang senantiasa hidup jujur, hidup adil, hidup dalam kebenaran, yang akan tetap mengokohkan kebenaran bagi bangsa ini Tuhan, agar hidup kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau, yang mengundang berkat bagi bangsa kami. Kami percaya di masa pandemi yang kami lewati, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Walaupun banyak yang menjadi korban, tetapi biarlah Engkau Allah yang mengerti jalan hidup mereka. Kau yang memberikan penghiburan, pulihkanlah hati mereka yang merasa kehilangan. Dan bagi kami yang masih ada sampai saat ini, kami boleh dapat sehat, kuat, kami boleh dapat beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebijakan pemerintah datang daripada-Mu. Bahkan kesehatan itu semua kami miliki dari kemurahan-Mu. Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami di hari-hari yang akan datang Tuhan. Itulah iman kami. Pimpinlah langkah kami Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu yang akan senantiasa menyempurnakan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan sudahi ibadah kami pada saat hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menerima berkat dari Bapa di surga. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih.
jasa kolektor. Dan sebelum kita masuk dalam pengumuman, kita akan memberikan persembahan ekstra kolektor. Sambil menunggu kita angkat pujian yang mengatakan Ku diberi kuasa. Bapa di sorga, ibadah kami telah selesai semua karena anugerah-Mu yang begitu besar memberkati kami dengan berkat rohani. Dan saat ini Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan persembahan di hadapan-Mu ekstra kolektor. Kiranya Engkau hal sumber pancaran berkat, kembalikan berkat-berkat baru berlimpah ganda, berkat jasmani terlebih berkat rohani, menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat sebentar untuk berkat jasmani yang telah disiapkan. Kiranya Engkau Allah yang lebih dulu menguduskan atas berkat jasmani ini lewat makanan dan minuman. Kuduskanlah dengan firman-Mu agar di dalamnya memberikan kekuatan baru, memberi manfaat bagi tubuh jasmani kami yang kami peroleh dan kami akan gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan yang telah menyediakannya, asal usul berkat yang ada diberkati Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan, khususnya pelayanan meja yang ada, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada laporan. Ya, ada pengumuman. Seperti biasa, pengumuman yang ada hari Ibu. Yang di tempat ini jam 10. Ya, tadi mohon maaf saudara ada keterlambatan yang terlampau juga ya. Karena yang ada beberapa hambatan yang tidak diprediksi tapi terjadi tadi ya. Tapi puji Tuhan, yang penting kita boleh saat ini kita berhimpun beribadah yang terutama belajar tentang firman Tuhan dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Yang pembacaan Alkitab ya, ini program kami juga setiap hari lewat aplikasi Zoom ya. Setiap hari jam 9 malam. Persekutuan doa puasa setiap hari Jumat jam 3 sore. Ya saudara yang mau datang ke pastori, ya kami buka pintu, silakan. Yang penting konfirmasi dulu ya, atau bisa mengikutinya secara online. Lalu doa malam Jumat tiap minggu pertama dan kedua, ini jujur belum kami jalani karena beberapa kesibukan di rumah saudara, jadi yang belum dijalani. Doakan supaya kita bisa setia jalankan. Doa semalam suntuk ini juga sudah tidak ada, belum ada, tetapi sudah tidak ada. Terus pendalaman Alkitab ya, ini setiap Rabu, Kamis dan Jumat jam 7 pagi sampai dengan selesai secara online. Laporan keuangan saudara mungkin bisa membacanya sendiri, dan mohon maaf
bisa menyampaikan kepada kami. Ya. Laporan keuangan. Iya, puji Tuhan. Saudara lihat, saudara lihat saja perinciannya. Oke, untuk info pelayanan doa dan kunjungan jemaat, ya, saudara bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera. Saudara bisa menghubungi kami kalau ada yang kita kunjungi. Ya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat makanan jasmani di bawah. Puji Tuhan, mari penata layan kita berdoa.